bahkan waktu di fase 1 pernah ketemu kayaknya mungkin sisaan zaman Belanda kali ya, ketemu granat gitu ya di kedalaman yang sebetulnya juga nggak terlalu dangkal gitu ya. Pernah nggak sih kamu ngelewatin bundaran HI, Monas, atau Harmoni lalu mikir, proyek MRT ini kok lama banget ya? Macet terus, nutup jalan, debu di mana-mana. Ternyata lamanya proses pembangunan ini bukan tanpa alasan loh. Yang bikin MRT kelihatan lambat justru karena mereka berusaha membangun secara tepat. Tepat secara teknis, tepat secara aman, dan tepat secara fungsional. Saat ini, PT MRT Jakarta sedang membangun fase 2A dari Bundaran HI ke kota. Ada 7 stasiun bawah tanah yang dibangun, yaitu Stasiun Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Kelihatannya sih cuma proyek lanjutan, tapi ternyata rumit banget loh. Jalurnya harus lewat bawah gedung-gedung tinggi, zona cagar budaya, sampai nyebrang Kali Ciliwung. Dan yang paling gila, semua itu dibangun tanpa ngerusak apapun di atasnya. Makanya mereka pakai alat-alat kayak TBM, Tunnel Boring Machine, atau mesin pengebor raksasa yang kerjanya sunyi. Ada juga teknik kayak box checking, traffic decking, dan soil improvement. Iya, bahkan tanahnya aja diperbaikin dulu sebelum digali untuk memastikan safety. Setiap fase itu ada tantangannya tersendiri. Jadi maksudnya kalau fase 1 kita memang waktu itu benar-benar baru, jadi banyak belajar, dan lahan itu memang jadi tantangan utama di fase 1 gitu ya. Di fase 2 kita mencoba mengurangi tantangan lahan dengan memanfaatkan lebih banyak area-area publik gitu kan. Koordinasi dari awal terkait lahan dan lain sebagainya sudah bisa diselesaikan itu, ternyata tantangan teknisnya jauh lebih besar gitu ya. Di situasi lapangannya ternyata jauh lebih besar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kan, area Tamrin itu juga cukup anomali ya, yang ada gedung yang miring dan lain sebagainya gitu ya. Pernah dengar berita gitu, itu memang benar adanya. Ternyata memang tanahnya itu sangat heterogen di sana gitu. Jadi bisa ada lapisan-lapisan pasir gitu, sandy layer, dan sandy layer itu nggak bagus untuk kestabilan struktur tanah. Jadi situasi dengan tanah berpasir itu memang banyak kami temui di area Tamrin, dan itu tadi yang juga menyebabkan kenapa sih mungkin salah satunya lama gitu ya bangun MRT, karena sebelum benar-benar dindingnya dipasang itu kita benar-benar ngecek dulu nih tanahnya aman, stabil. Kalau nggak aman atau nggak stabil, kita injek sesuatu gitu. Maksudnya kita lakukan soil improvement namanya. Kita perbaiki dulu tanahnya, dibuat lebih rigid, barulah kita pasang dinding-dinding penahan tanah untuk si stasiunnya. Tapi tetap aja, kadang manusia hanya bisa berencana. Meski sudah dipetakan trayeknya, bahkan ada yang harus diulang dari nol. Misalnya nih, stasiun MRT Mangga Besar itu awalnya mau dibangun di Jalan Gajah Mada. Tapi kenyataannya ternyata ada kabel tegangan tinggi yang nggak bisa dipindahin. Solusinya, dipindahin akhirnya, dibangun di sisi Jalan Hayam Wuruk. Realignment gini tuh makan waktu, tapi MRT Jakarta tetap jalanin aja. Ketimbang malah nggak aman dan berisiko bagi penggunanya nanti kan. Pertama tadi realignment gitu ya, atau mungkin mengganti jalur gitu. Kita pernah terjadi kalau nggak salah di fase 2, jadi waktu itu beberapa kali gagal tender karena memang ada kesulitan tinggi ya di lapangannya yang tadi saya sampaikan itu, yang tadi sampai nunggu kering dan sebagainya. Tapi bukan karena nunggu kering itu makanya gagal, cuman memang situasinya itu secara umum memang kompleks sekali di wilayah Gajah Mada Hayam Wuruk. Sehingga dulu sempat ada satu trase di Mangga Besar. Awalnya stasiun itu ada di Jalan Gajah Mada, namun sekarang kita putuskan pindah ke Jalan Hayam Wuruk karena memang kalau nggak salah di situ ada saluran kabel tegangan tinggi gitu ya, yang sulit dipindahkan pada saat itu gitu. Tantangannya belum selesai sampai di situ. Tantangan lain juga timbul di segmen area Harmoni ke Mangga Besar.
Selain karena lokasinya sempit, area ini juga terpisahkan oleh Kali Ciliwung. Untuk membangun terowongan bawah tanah di sini, pekerja harus menunggu musim kering. Kenapa? Karena mereka harus pasang sheet pile beton di dasar kali, dan itu hanya bisa dilakukan saat air surut. Nah, karena beberapa pekan ini Jakarta masuk musim hujan, bahkan banjir, progres pembangunan di sini sempat melambat. Yang kedua soal sheet pile, mungkin yang tadi di Gajah Mada Hayam Wuruk. Nah kalau misalnya memang kan musim kering nih, kita harus musim kering, tapi memang sebetulnya bukan karena untuk supaya supaya kanalnya kering sekali, sedikit air nggak apa-apa gitu ya. Tapi betul tadi kalau nunggu gimana, kan kita nunggu nih hari ini nggak tentu gitu ya cuaca. Kita melihat trennya aja sebetulnya. Nah kalau ini ngeliat bergeser Juni-Juli ini masih kemarin aja sempat banjir ya, sempat banjir. Jadi nanti kita bisa atur. Sebetulnya ini pekerjaannya tidak terlalu lama gitu ya. Jadi kita akan atur kira-kira di masa-masa yang mulai turun surut gitu. Udah mulai surut, barulah kita bekerja untuk ini. Jadi ini dalam 5 tahun, 6 tahun sequence proyek, pekerjaan ini hanya kurang lebih sekitar 1,5 tahun gitu. Sampai pertengahan tahun ini, pengerjaannya sudah lebih dari setengahnya loh. Jalur Bundaran HI ke Harmoni direncanakan beroperasi tahun 2027. Sementara sisanya, termasuk ke stasiun kota, baru menyusul sekitar tahun 2029. Nah, kita mungkin lebih terbiasa menilai pembangunan dari apa yang terlihat secara langsung. Misalnya gedung, pembangunan jalan, dan sebagainya. Tapi MRT mengajarkan justru yang paling sulit itu yang tidak terlihat. Jadi makin gak sabar gak sih nanti ke kota tua dari Bundaran HI bisa lebih cepat naik MRT? Kita tunggu sama-sama ya.